Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Online Staima semua, berjumpa lagi bersama saya Umay Syah di Staima Podcast. Kali ini kita hadir dengan episode terbaru, yaitu dengan episode Tak Kenal Maka Tak Sayang, mengenal lebih dekat pejabat struktural Staima Al-Hikam Malang. Hari ini sobat-sobat online semua kita telah hadir kedatangan tamu istimewa yang pastinya sobat-sobat online pasti kenal ini dengan beliau. Sosok beliau ini tidak asing bagi seluruh mahasiswa dan jajaran struktural Staima. Beliau merupakan Wakil Ketua 1 Staima Al-Hikam Malang dan juga merupakan putri kelima dari Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dan Ibu Hajah Mutamimah Hashim. Beliau adalah Ustazah Laili Abidah, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Mas Umar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya yang deg-degan ini karena beliau kan psikolog, jadi beliau bisa membaca pikiran saya hari ini. Oke. Jadi ini teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ini, teman-teman sobat online, yaitu can I do better, get motivated. Itu tentang motivasi ini, khususnya anak-anak Gen Z, ya para teman-teman milenial ini sekarang itu sangat mudah dikit-dikit kekurangan motivasi, mental health, dikit-dikit rasanya hidupnya paling sengsara. Itu saja. Ini masih menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh motivasi itu saya dalam sisi psikologis? Motivasi itu yang kita pahami kalau dalam bidang psikologi itu adalah teori perilaku yang tertua ya. Jadi setiap pergerakan kita, setiap aktivitas kita itu semuanya dilandasi oleh motivasi. Jadi kenapa kemudian pembahasan motivasi itu istilahnya tak lekang oleh waktu ya. Jadi terus update, terus dibahas. Meskipun sudah ada perubahan, perbedaan generasi, itu tetap relevan kayak motivasi. Berarti sampai kapanpun dari orang zaman dahulu sampai zaman yang di masa yang akan datang kita bakal tahu teknologi begitu canggih, tetap harus ada motivasi. Benar, enggak. Hanya mungkin yang membedakan adalah strateginya, tantangannya. Semakin canggih teknologi, maka tantangannya untuk memotivasi khususnya dalam belajar itu juga semakin besar. Dan sekarang ini saja kita akan mau membahas tentang motivasi, khususnya motivasi belajar. Kita tahu kan mahasiswa itu sebenarnya kan secara fisik sudah memang dalam usia matang, akan tetapi belum tentu secara psikologis. Akan tetapi kenapa walaupun secara fisik sudah matang, kenapa masih banyak justru pada saat usia mahasiswa usia 20-an ke atas itu menjadi usia-usia yang sangat krusial, mudah depresi, mudah emosi karena tidak bisa mengendalikan emosi, nafsu dan segala macam. Oke, ada banyak faktor ya yang menyebabkan. Kalau kita bicara secara umum, kategorinya secara umum seharusnya kalau di usianya sudah matang, dalam artian sudah 20 ke atas begitu ya, idealnya itu kan sudah lebih memiliki stabilitas ya, baik secara emosional, tahapan cara berpikir dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam kenyataannya banyak juga yang tidak seperti itu. Nah, itu memang dilatar belakangi banyak hal. Yang pertama adalah bisa jadi mahasiswa tersebut tidak memiliki dukungan gitu ya. Jadi untuk membangun motivasi dia nggak punya dukungan. Nah, dukungan itu biasanya kan datangnya dari keluarga. Itu yang pertama. Kemudian juga dari teman sebaya. Jadi kalau misalnya dia lebih erat hubungannya bersama teman sebaya yang memiliki tujuan hidup yang baik ya, dia teman-temannya itu tahu bagaimana cara untuk mencapai target-target di dalam hidupnya, maka biasanya dia akan lebih berpotensi untuk mampu mengembangkan motivasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau dari ini Ustazah sendiri, dulu pernah nggak mengalami masa-masa seperti itu di masa muda?
Masa muda. Oh berarti saya ini sudah nggak muda ya? Masih tetap muda. Baik, saya pikir semua individu pasti memiliki momen ya di mana motivasi itu menurun ya. Ada juga yang melejit gitu ya, jadi cukup ekstrim gitu ya. Ada yang individu itu motivasinya cukup stabil gitu ya. Jadi ragam karena itu memang fluktuatif gitu ya. Termasuk juga saya sendiri gitu ya, dalam beberapa tahun menempuh pendidikan. Ataupun juga dalam peran saya sebagai istri, ibu, anggota masyarakat dan lain sebagainya, tentu itu juga fluktuatif gitu, untuk motivasi. Motivasi. Kalau pengalaman sendiri saja, pernah nggak tiba-tiba pada saat umur segini, pada saat ini atau kuliahan, tiba-tiba down gitu atau motivasinya berkurang, tiba-tiba tidak mood dalam melakukan hal apapun gitu? Ya saya pasti pernah ya mengalami apa yang sudah disebutkan sama Mas Umer di usia saya yang seharusnya sudah matang gitu ya, bukan hanya cukup tapi seharusnya sudah matang banget gitu ya. Tapi memang ada ya banyak sih ya tantangan gitu yang menyebabkan kita kemudian tidak termotivasi, yang ditujukan dalam perilaku mungkin malas gitu ya, atau menunda ya. Kalau malas itu kan ujung-ujungnya nanti akhirnya menunda. Seharusnya pekerjaan ini selesai sekarang tapi kita tunda ya, sehingga molor mungkin 2 hari, seminggu dan lain sebagainya. Tapi hal-hal seperti ini lumrah terjadi ya. Yang membuat kita berbeda itu adalah kita punya enggak strategi supaya kita mampu untuk menaikkan motivasi itu lagi. Nah itu penting Gitu ya. di strategi. Kalau dari Ustazah sendiri, strategi apa dong yang biasanya digunakan? Baik, kalau kita bicara motivasi itu strateginya hanya satu sebenarnya ya, adalah bagaimana kita melihat tujuan. Jadi satu hal yang kita lakukan itu mudah hilang atau mudah memudar ya ketika kita tidak punya tujuan yang kokoh. Nah, mungkin dalam mencapai tujuan pasti kan banyak sekali tantangannya ya kan. Tidak selalu perjalanan kita menuju tujuan itu mulus kan. Kadang kita harus mundur selangkah 2 langkah, atau mungkin kita harus berhenti sejenak begitu ya, atau berhentinya ini ternyata cukup lama gitu ya. Itu lumrah ya dalam proses untuk mencapai tujuan. Tetapi diingat bahwa tujuan itu tetap ada di situ. Dia menunggu kita untuk sampai ke sana gitu loh. Jadi kalaupun banyak tantangan, kita harus mundur, kita harus rehat, kita harus berhenti bahkan, atau mungkin kita harus berbelok gitu ya, untuk menuju ke tujuan itu kita mengambil jalan yang lain. Itu tujuan itu tetap ada di sana dan dia menunggu kita supaya kita bisa sampai ke sana. Jadi strategi utamanya adalah jangan lupakan tujuan kita. Iya, tujuan kita mau apa? Kita belajar misalnya, tujuannya mau apa? Tujuannya untuk mendapatkan ilmu misalnya. Ya ilmu itu ada di situ kan begitu. Dia menunggu kita untuk bisa aktif, bergerak, belajar, berdiskusi dan lain sebagainya supaya kita bisa mendapatkan ilmu itu. Meskipun mungkin ilmunya mungkin dirasa agak sulit begitu ya, tapi karena ada tantangan mungkin secara ekonomi dan lain sebagainya, kita harus berbelok gitu ya, kita harus menunda dulu. Tapi kalau kita tetap ingat pada tujuan awal, ya insya Allah pergerakan kita atau aktivitas kita akan menuju ke sana. Berarti yang paling terpenting itu memang sudah kita buat plan dan ada tujuan akhir. Iya benar. Ini juga menjadi permasalahan sebenarnya saja. Banyak, mungkin saya pernah beberapa diskusi dengan teman-teman itu, mereka tuh bingung tujuan mereka itu kuliah karena hanya karena keterpaksaan disuruh orang tua harus memang dari mungkin strata keluarganya S1. Jadi benar. Dari awal itu belum ada tujuan yang ingin dicapai, jadi mereka masih bingung. Benar. Tujuan itu sebenarnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau kita sebagai individu tidak memiliki resilient ya, maksudnya ketahanan gitu ya dalam menempuh untuk menuju pada tujuan itu, maka ini bisa berkurang kan gitu. Di sisi lain juga dia bisa bertambah
Dalam artian mungkin pertama kita masuk di perkuliahan itu niatnya adalah karena dorongan orang tua, gitu. Tetapi ketika mengikuti proses pembelajaran, sudah mulai mengenal teman-teman ya yang dianggap mungkin bisa mendukung dia, bisa membantu dia untuk meningkatkan motivasi, tujuan itu bisa berkembang. Seperti itu. Kemudian 1 semester, 2 semester mungkin masih belum klop dengan jurusan yang dipilih misalnya. Tetapi ada tujuan yang mau dicapai adalah pokoknya saya harus lulus misalnya begitu ya, maka mau tidak mau dia akan bertahan di situ. Nah dalam proses bertahan itu motivasi itu bisa menjadi apa saja, tujuan itu juga bisa berkembang menjadi apa saja. Meskipun memang untuk mampu membuat satu tujuan yang nyata ya, dan kemudian mengukur apakah saya bisa sampai ke sana, itu memang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi harus ada banyak dukungan ya, ada dosen ya yang mendukung, ada kemudian teman-teman, ada juga sistem dari perkuliahan itu sendiri yang bisa digunakan oleh pembelajar atau mahasiswa untuk mencapai tujuan. Luar biasa karena adanya tujuan tadi, makanya mau tidak mau harus bertahan. Teman-teman nih sobat online, kalau memang dari sekarang sudah kita tentukan apa sih tujuan hidup kita, tujuan kita kuliah, tujuan kita belajar jauh-jauh mungkin yang dari luar kota ke Malang, ke Al-Hikam. Jadi dari sekarang harus teman-teman pikirkan. Jadi agar tidak apa yang selama ini kita usahakan itu tidak sia-sia, mungkin seperti itu. Tapi ini saja tadi menarik, bahwasanya motivasi itu juga datang dari keluarga, dari teman sekitar, lingkungan sekitar. Saya mau tanya ini, Ustazah dulu dari keluarga, karena Ustazah kan putri dari Kiai Hasyim. Kita tahu para santri, para mahasiswanya Kiai Hasyim itu banyak yang memang motivasinya dari ceramah-ceramah beliau, dari dawuh-dawuhnya beliau itu menjadi motivasi yang sangat kuat hingga santri-santrinya begitu memang lekat kepada Kiai Hasyim. Kalau dari keluarga sendiri mungkin saja, apa sih dulu yang misalnya Kiai Hasyim dauhkan kepada anak-anaknya, misalnya anak-anaknya beliau tahu ini anak-anaknya sedang motivasinya sedang menurun atau memang sedang down atau gimana ini? Baik, boleh saya jawab jujur ya? Boleh. Jadi bukan jawaban yang disediakan untuk podcast gitu ya. Ini adalah jawaban jujur ya, bahwa beliau itu hampir tidak pernah memberikan motivasi dalam artian secara verbal ya. Jadi kalau misalnya kita tidak masuk kuliah kemudian kamu harus begini, tidak pernah. Tetapi lebih kepada tindakan. Jadi melalui capaian-capaian itu sudah merupakan motivasi begitu ya. Meskipun kenyataannya tidak pernah beliau itu menyampaikan pencapaiannya. Abah tuh begini tidak pernah. Tetapi orang lain yang datang yang justru mendidik kami gitu ya. Jadi dari cerita-cerita orang-orang, kemudian juga dari pemberitaan di media, akhirnya ya mungkin ini adalah cara Allah ya, karena orang tuanya sangat sibuk gitu ya. Jadi orang lain yang mendidik begitu loh, melalui media yang tersedia ya, melalui verbal atau bahkan melalui koran ya. Zaman dulu ada yang mengclipping, jadi saya juga sempat mengumpulkan clipping ya, karena dulu internet itu masih susah gitu ya. Jadi kita setiap kali ada berita, waktu itu mohon maaf ya saya menyebutkan salah satu ini ya. Dulu kan langganan koran Jawa Pos ya, selalu ada di situ. Jadi kami juga tidak disuruh di koran ini tanggal sekian ada berita, tidak, tapi memang ya memang itu apa ya, mungkin adalah imbalan beliau gitu ya. Jadi ada orang lain juga yang mendidik kami gitu. Jadi tidak pernah motivasi itu kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak pernah. Secara langsung tidak pernah ya. Jadi melalui tindakan, dan itu kami rasa lebih ini ya, lebih mengena ya. Jadi kalau kita hanya kamu harus termotivasi, kamu harus semangat, itu kan seakan-akan masuk kanan keluar kiri gitu ya. Iya, jadi ini adalah melalui tindakan itu sendiri. Jadi ingin apa, relevan dengan apa yang dilakukan gitu. Dan itu ternyata membuat dampak gitu loh, ada dampaknya. Meskipun kami
tentu sangat jauh sekali ya kalau mau membuat pencapaian seperti beliau itu sangat jauh sekali. Tetapi paling tidak ada semangat yang ditularkan gitu loh dari pencapaian-pencapaian itu. Jadi kami secara tidak langsung itu sudah sejak awal itu sudah memiliki tujuan, dan itu yang sangat kami syukuri gitu loh, dari melihat kemudian banyak sharing, diskusi, lambat laun kita menentukan tujuan besar yang kemudian di tahun-tahun sekarang kita coba untuk mencapai itu, meskipun tidak sewah apa yang dicapai oleh beliau, tetapi kami sedang menuju ke arah sana. Berarti pesan-pesan beliau itu mungkin tidak secara langsung dinasihati, didudukin anak-anak ini. Iya betul. Tapi ya pesan seperti itu justru lebih mengena. Benar. Kalau dari pendidikan dari Ibu Nyai sendiri, kalau saya kan di pondok kan sering justru santri-santri itu sering berinteraksi juga dengan Bu Nyai memberikan motivasi. Kalau dari pendidikan dari Bu Nyai sendiri bagaimana? Ini juga menarik ya. Jadi saya membandingkan dengan saya sendiri begitu ya. Setelah kita memiliki anak-anak, ternyata sangat jauh berbeda cara ibu untuk mendidik kami gitu ya, dibandingkan cara kami mendidik anak-anak. Kalau mungkin kami ini kebanyakan teori ya. Jadi kebanyakan ngobrolnya dan lain sebagainya. Tapi ibu ini unik ya. Sehingga mungkin saya bisa menyebutkan bahwa ibu ini justru sebagai seorang psikolog alami ya. Ya, alami, karena beliau memang pendidikannya memang tidak ini ya, bukan latar belakang psikologi gitu ya. Tapi kalau kita bicara penerapan, beliau itu sudah profesional sekali. Jadi seirama antara abah dan ibu itu seirama. Jadi tidak terlalu banyak bicara ya. Tapi memang pada memberikan teladan, memberikan contoh, langsung action. Gitu. Jadi tidak ada ceritanya dulu ketika kami pagi belum bangun misalnya gitu ya. Kemudian beliau sibuk menyiapkan segala kebutuhan untuk anak-anak, terus beliau marah dan lain sebagainya, itu tidak ada. Tapi seiring dengan proses berpikir ya, semakin dewasa, semakin matang, itu akhirnya menjadi kesadaran gitu ya. Oh, ternyata kalau perempuan itu perannya, kalau kapasitas sebagai ibu di rumah ya seperti ini, karena itu sudah dicontohkan begitu. Berarti memang pendidikan keluarga juga sangat menentukan motivasi dari keluarga, dari teman lingkungan sekitar. Benar. Mungkin Ustazah punya tips dulu untuk teman-teman sekarang rumah, sobat-sobat online, mahasiswa setahun ternyata Al-Hikam, mungkin gimana cara agar tetap strong, tetap semangat jalan hidup, semangat produktif khususnya dalam hal akademik. Aduh, Masya Allah. Garisnya tidak molor mungkin bagi anak semesternya dalam. Jangan-jangan Mas Umar sendiri nih ya? Insya Allah tidak. Alhamdulillah saya tetap berada di jalur yang di jalur yang benar. Jalur yang benar. Baik. Ini kayaknya terlalu berlebihan ya. Maksudnya produktivitas supaya motivasi. Oke. Jadi yang pertama, saya tidak punya tips gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya motivasi sama seperti keterampilan yang lain ya, itu harus dilatih. Kalau kita bicara tips itu kan versi yang singkat ya, yang bisa dilakukan dalam waktu sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu gitu ya. Sedangkan membangun motivasi itu adalah keterampilan dasar ya, keterampilan hidup atau soft skill ya, dan itu harus dilatihkan. Berapa lama kita melatih ya itu tergantung kesiapan pada masing-masing individu kan begitu. Kemudian juga tergantung pada ketersediaan dukungan yang ada, juga ketersediaan untuk bergerak ya, jadi motivasi internalnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kemudian pertanyaannya oke nih, nggak tips, caranya bagaimana gitu ya. Baik, jadi khususnya untuk mahasiswa yang sudah memasuki kedewasaan ya, tentu tuntutannya tidak sama dengan usia sebelumnya. Jadi sudah mulai dituntut selain untuk kemandirian belajar, juga kontribusinya untuk lingkungan ya, untuk masyarakat.
ada mahasiswa yang masih terjebak gitu ya di usia remaja gitu ya. Jadi gaya belajarnya tuh masih seperti anak SMA gitu ya. Si kubur-kubur. Ya, harus didorong ya, harus digandeng, harus ditarik bahkan gitu ya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi di ragam mahasiswa itu pasti ada gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah terus memberikan semangat. Kemudian semangat ini tentu harus kita ikuti dengan rasionalisasi. Jadi karena usianya sudah cukup matang untuk berpikir secara mandiri ya, kita hanya memberikan bahan ya, data ketika kamu melakukan penundaan ya, atau ketika kamu melakukan prokrastinasi gitu ya, khususnya dalam kegiatan akademik, maka dampak yang muncul itu 1, 2, 3. Dampak itu kemudian memiliki efek yang berkepanjangan. Misal, ketika mahasiswa yang seharusnya sudah proses untuk penulisan tugas akhir, ternyata dia menunda, nah pasti kelulusannya juga akan tertunda. Iya. Kalau misalnya dia mau punya tujuan mengejar kelulusan yang sama dengan teman-temannya, tentu ada usaha lebih keras dibandingkan pada teman-temannya yang sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan, ya kan? Jadi harus bekerja lebih keras, mungkin lebih banyak tidak istirahat gitu ya, atau mungkin bahkan kegiatan-kegiatan lain yang sama pentingnya itu bisa kacau. Memang harus ada yang dikorbankan. Iya, padahal kalau ada penjadwalan yang baik, kita tidak sampai mengorbankan yang lain, masih tetap bisa jalan-jalan ya, masih tetap bisa mungkin melaksanakan hobi ya, masih bisa mungkin ngopi-ngopi sama teman gitu ya, kalau kita punya susunan jadwal yang baik. Tapi karena tidak tersusun dengan baik, akhirnya yang penting pun juga ikut terabaikan atau mungkin ikut korbankan begitu. Kemudian yang ketiga, penting bagi mahasiswa ya, untuk bisa menemukan dukungan yang tepat. Karena proses pembelajaran di perguruan tinggi itu berbeda dengan di SD, SMP, SMA ya. Sangat dituntut kemandirian yang cukup tinggi ketika kita memasuki perguruan tinggi, sehingga mahasiswa ini harus memiliki strategi yang tepat guna untuk dirinya sendiri. Strategi itu mungkin baik untuk temannya, tapi belum tentu baik untuk diri. Iya, begitu ya. Mungkin baik untuk Mas Umer, tapi mungkin tidak cocok untuk saya. Berbeda-beda. Iya. Berbeda-beda. Benar, karena kita selain karakteristik juga kita punya pengalaman, kemudian tugas kita mungkin serupa tapi tak sama, kan begitu ya. Nah itu mahasiswa diupayakan dengan sangat, itu harus memiliki strategi yang paling tepat untuk dirinya. Kita masih bicara tentang pencapaian belajar ya, belajar akademik maksudnya. Di 4 tahun itu harus punya, di semester pertama saya harus apa, semester kedua harus apa. Kalau misalnya masih proses adaptasi ya, sehingga di tahun pertama itu masih belum mengetahui, berarti di tahun berikutnya, di tahun kedua diupayakan sudah mulai memiliki gambaran bagaimana merancang program dan lain sebagainya. Cukup 4 tahun saja selesai. Jadi gitu teman-teman sekalian, jadinya motivasi terbesar sesungguhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mau ke depan, kehidupan kita di masa depan adalah kita yang merancang. Maka daripada itu, mari teman-teman, mari lebih produktif lagi dan tetap jaga semangat bahwasanya kita punya tujuan yang harus kita gapai untuk masa depan yang lebih baik. Dan salah satu cara menggapai tujuan itu adalah dengan ikhtiar. Kita ingat seperti katanya Kiai Hasyim bahwasanya doa adalah ikhtiar batiniah dan ikhtiar lahiriah itu adalah doa. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Mari lebih semangat lagi karena
masa muda adalah masa yang berapi-api kata Haji Muhammad Abal. Maka daripada itu, selagi muda, selagi mempunyai jiwa yang membara, mari kita gapai masa depan yang lebih baik. Mungkin terakhir nih saja untuk berkenaan dengan penerimaan mahasiswa baru STAIMA. InsyaAllah sebentar lagi kan kita akan kedatangan mahasiswa-mahasiswa baru, teman-teman baru yang akan bergabung menjadi keluarga besar di STAIMA Al-Alika Malang. Mungkin untuk para sobat-sobat online, untuk adiknya, kakaknya, atau keluarganya yang ingin bergabung, ini pesan-pesannya untuk calon-calon mahasiswa baru di STAIMA. Baik, terima kasih untuk mahasiswa khususnya dan juga calon mahasiswa ya pada umumnya. Kami sangat menantikan ya momen bisa menerima adik-adik semua di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Kami memberikan banyak sekali penawaran ya, khususnya dalam bagaimana adik-adik ini supaya bisa menggapai cita-cita di masa depan. Kemudian juga kami memiliki tenaga dosen ya, tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing, dan tentunya kami juga memiliki tenaga dosen ini juga kami bekali bagaimana caranya untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Atau ketika nanti calon mahasiswa ini sudah menjadi mahasiswa, tentu di dalam proses pembelajaran kita akan memiliki interaksi yang baik ya, yang positif tentunya dan juga sehat untuk pencapaian proses akademik selama 4 tahun ini. Dan kami usahakan dengan maksimal bagaimana caranya untuk bisa memberikan bekal kepada mahasiswa ini, selain juga untuk materi perkuliahan, juga untuk skill-skill yang lain yang ini mungkin bisa dimanfaatkan nanti ketika sudah menekuni profesi tertentu. Seperti itu. Oke, jadi begitu teman-teman, jangan berpikir panjang-panjang, ayo segera daftar menjadi bagian keluarga besar STAIMA Al-Alika Malang, karena waktu pendaftaran telah dibuka, yaitu dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2024. Jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi. Ayo para teman-teman, ajak saudaranya, ajak adik, kakak, dan seluruh keluarganya untuk bisa bergabung menjadi bagian di STAIMA Al-Alika Malang dan menjadi bagian santri dari Kiai Haji Ahmad Hasim Muzadi. Terima kasih sekali lagi nih telah hadir di STAIMA Podcast kali ini. Dan nantinya akan ada episode-episode yang lebih menarik lagi yang akan menemani waktu luang teman-teman sobat online semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.